Aku berwarna nama Asri, nak kalau datang masuk TV. Buat bantu. Ya. Ini Ini langsung di pokoknya ke kita nganyo, pahamnya lokasi. Langsung lah, langsung dong. Masuk, yang bawa umur mana? Yang saya hormati Bapak Wakapolres Seluma, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sukaraja, Kantreskrim dan anggota, serta rekan-rekan media wilayah Kabupaten Seluma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan anak berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini dan rangka press release. Jadi agenda kita siang hari ini ada 2 kali race, yang pertama dari Polsek Sukaraja dan yang kedua nanti dari Satres Narkoba. Untuk rekan-rekan media ketahui, untuk dari Polsek Sukaraja ada 3 buah laporan polisi yang akan ditulis terkait dengan 2 masalah curanmor dan 1 pencurian HP. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wakapolres Seluma. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Humas pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya mewakili Pak Kapolres untuk melaksanakan rilis pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.45 ya. Saya Wakapolres Seluma yang saya hormati Kapolsek Sukaraja, Kasih Humas, Kanit Reskrim, serta anggota dan rekan-rekan media. Siang hari ini Polres Seluma dan jajaran akan melaksanakan rilis tentang pengungkapan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ya, pencurian pemberatan yang hampir mendekati ya curanmor. Ya. Kejadiannya sesuai dengan lapor polisi LP model B nomor 2 Romawi 1 2024 bulan Januari Polsek Sukaraja tanggal 13 Januari 2024. Pelapor Paijan bin Solihin almarhum. Korban Asep Subandrio bin Paijan. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 02 di rumah pelapor di Desa Sidoluhur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam perkara ini, ya, Polsek Sukaraja dan jajaran melakukan upaya paksa dan pengungkapan. Pelaku diduga 2 orang, yang diamankan baru 1, ya, berinisial D bin K, laki-laki ex pelajar. Itu kira-kira yang diamankan. Yang 1 lagi DPO berinisial E, ya, Islam, alamat desa Lokasi Baru. Kronologis kejadian berawal dengan laporan polisi yang disampaikan ke Polsek Sukaraja tanggal hari Sabtu tanggal 13 Januari 2004 sekitar pukul 2 bahwa ya pelaku yang saya sebutkan tadi bersama dengan E ya yang DPO saat ini melakukan pencurian dengan pemberatan, di mana modus operandinya pelaku masuk ke dalam rumah ya melalui pintu belakang. Nah, karena pintu belakang itu terkunci, pelaku mencari alat untuk mencongkel atau membuka pintu. Ya, membuka pintu. Selanjutnya dari pelaku itu masuk ke dalam, dan sedangkan pelaku yang sekarang DPO dia menunggu. Ya, pada saat pelaku yang kita amankan itu masuk, langsung melihat ada kendaraan di dalam rumah, ya, termasuklah yang lainnya berupa HP, ya. Termasuk berupa HP. Setelah pelaku membawa atau mengamankan yang hasil curiannya lewat pintu belakang. Ya, untuk pelaku yang DPO itu dia mengawasi daerah sekitar atau lingkungan.
kalau ada orang lain yang melihat. Ya. Setelah itu, setelah aman, pelaku yang masuk tadi ke dalam rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan parang, mengamankan barang bukti lewat pintu belakang. Itu kira-kira ya yang disampaikan. Barang bukti dalam pengungkapan ini yang diamankan 1 lembar STNK ya atas nama Asep Subandrio, 1 unit kotak handphone, 1 bilah arit parang ya, handphone Oppo 54, sepeda motor merek Scoopy, yang di sebelah kanan saya. Nah, itu kira-kira yang diamankan. Pasal yang dilanggar dalam persangkaan ini yaitu pasal 363 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun. Demikian untuk yang curat ya, kejadian di Desa Sidoluhur. Silakan rekan-rekan kalau masih mau bertanya, nanti Pak Kapolsek akan menerangkan lebih jelas atau lebih detail. Silakan. Jadi komandan untuk motor korban atau motor pelaku komandan? Motor Scoopy. Baik, untuk sepeda motor punya korban yang diambil langsung di dalam rumah. Yang lain? Cukup. Terima kasih. Kita langsung satu persatu apa nanti sekaligus untuk fotonya? Sekaligus. Sekali saja. Oke. Kita lanjutkan untuk rilis yang kedua yaitu pencurian pemberatan berupa HP. Ya, sesuai dengan laporan polisi LPP 07 Romawi 1 2004 Sek Sukaraja tanggal 30 Januari. Ya, tadi tanggal 13 nih 30 Januari. Pelaku atau korban atas nama Sari Apriani Diti Arianto Supriyadi. Ya, pelajar ataupun mahasiswa Desa Lubuk Saung, Kecamatan Sukarja, Kabupaten Seluma. Waktu kejadian Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 atau setengah 1 di rumah korban Desa Lubuk Saung. Tadi Sidomulun, ini Lubuk Saung, Kecamatan Sukaraja. Pada kesempatan LP ini, ya, Polsek Sukaraja dan jajaran, ya, alhamdulillah, ya, terindikasi yang diduga pelaku ya sebanyak 2 orang. Namun pada saat upaya paksa kita baru bisa mengamankan 1. Yang 1 lagi DPO. Ya. Ini pelaku dengan peristiwa pertama tanggal 13 Januari itu sama pelakunya. Ya, berarti yang pencurian sepeda motor dengan cara mencongkel rumah, pelakunya yang sudah saya sebutkan, dia melakukan lagi perbuatannya tanggal 30 Januari. Betul ya? 30 Januari dia melakukan lagi perbuatan yang sama. Ya, dengan sama namun di desa yang berbeda atau TKP berbeda. Ya, itu kira-kira. Modusnya juga hampir sama ya. Modusnya cuman kalau yang awal tadi kejadian curat itu dia mencongkel pintu. Kalau ini jendela. Nah gitu. Ada alat-alat yang digunakan yaitu kayu untuk mengambil handphone, charger handphone dan sebagainya. Itu kira-kira. Ya. Sekarang saat ini semua sudah diamankan, kerugian diperkirakan 1.500.000 atas kejadian ini. Barang bukti yang diamankan 1 unit bilah kayu depan yang kurang lebih panjang 105 cm, 1 unit handphone Oppo A5s warna merah, nanti ada ya 1 unit charger. Charger ini. Itu kira-kira. Ya, pasal yang bersangkakan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Itu kira-kira. Ini rilis yang kedua dengan perkara yang sama namun berbeda TKP dan waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang DPO itu masih tetap inisial E juga, Pak? Baik, untuk yang DPO tetap, artinya 2 orang ini melakukan tindak pidana yang berbeda, pelakunya sama. Jadi yang E itu tetap sebagai DPO. Oke. Ada kata lain? Selain yang 2 TKP tadi, ada TKP lain juga nggak diduga pelaku ini terlibat? Untuk ke depan masih kami dalami. Kami utamakan yang 2 LP ini. Kemungkinan ada. Rekan-rekan nanti menunggu hasil dari pengembangan
dari unit Reskrim Polsek Sukaraja. Ada Kita sambung ke wireless pelayanan. Masih ada kira-kira? Tapi dulu itu sambung waris Ya. karaoke. Iya. Dari dua perkara yang tadi saya sampaikan, ya tetap kita akan mengejar DPO, ya karena tidak memungkinkan ada yang lainnya dalam pengembangan nanti, ya ini baru sementara, tapi nanti pihak Polsek, Kapolsek dan jajaran Reskrim akan melakukan upaya-upaya untuk pencarian DPO. Demikian ya. Saya. Siang hari ini yang ketiga Polsek Sukaraja juga alhamdulillah melakukan pengungkapan ini pencurian dengan pemberatan, tapi saya lebih condong ke curanmor. Ya, saya sudah baca kronologisnya, ini lebih condong ke curanmor. Ya, sesuai dengan LP B10 2 Romawi 2024 tanggal 4 Februari 2024. Korban atas nama Ardiansyah bin Muslimin, ya swasta, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Alamat korban. Waktu kejadian Sabtu 3 Februari 2024 sekitar pukul 23.30. Setengah 12 di halaman rumah saudara Imroni alias Iin bin Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja. Pelaku yang diamankan 2 orang. Ya. Yang pertama dalam curanmor ini itu yang pertama RA bin J. Ya, 20 tahun, S pelajar. Alamat Desa Pinjolayang, Kecamatan Semindang Alas, Kabupaten Seluma. Yang kedua FS bin H. Ya, S pelajar juga. Alamat Desa Sendawar, Kecamatan Semindang Alas Maras. Ya. Kronologis atau kronologis dan penangkapannya, ya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2004 sekitar pukul 20.30, ya yang saya sampaikan tadi di halaman rumah, korban mengendari sepeda motor untuk menjemput ibunya. Di salah satu rumah keluarga. Ya, pada saat korban akan menjemput ibunya itu sedang makan bakso. Ya, makan bakso sehingga motor diparkirkan yang jaraknya kurang lebih 500 meter lah ya, 500 meter dari TKP, dari korban dan ibunya makan bakso. Nah selanjutnya si korban mendatangi ibunya dan makan bakso bersama. Selesai itu korban akan pulang ke rumahnya, ternyata motor yang dia tadi parkirkan sudah tidak ada, berusaha mencari, akhirnya berusaha mencari di sekitar, tidak ditemukan. Nah, beberapa menit kemudian korban dan ibunya balik ke rumah dan menceritakanlah kepada bapaknya, orang tua laki-laki. Nah setelah bapaknya diberitahu atas peristiwa kejadian tersebut, bersama-sama dengan famili dan saudara-saudaranya berusaha mencari keberadaan kendaraan yang tadi terparkir. Ya. Dan alhamdulillah beberapa jam kemudian dapat informasi bahwa ada di daerah Bentungan, udah hampir jauh nih dari Babatan ke Bentungan, ya itu diduga ada kendaraan yang dicurigai milik korban, ya melintas dan kebetulan ada karung yang isinya alat-alat kendaraan kepunyaan korban. Nah pada saat melihat, ya bekerja sama dengan Polsek, ya dari awal dia minta bantu, nah, sehingga telah dilakukan upaya paksa. Namun karena si tersangka ketakutan berlari, namun dikejar oleh masyarakat yang rata-rata keluarga korban, sehingga keluarga tersangka dapat dengan luapan emosi kan gitu. Pelaku ini sakit. Nah itu kira-kira sakit karena merasa ini, akhirnya Polsek membawa pelaku untuk dia lakukan pengobatan. Itu kira-kira ya modus operandinya. Pelaku mengambil kendaraan diparkir, dipreteli ya. Jadi dipreteli dulu baru dibawa lari.
Ini modus baru. Ya, modus baru. Biasanya orang kalau habis ngambil curanmor itu langsung masuk dulu, diendapkan dulu, baru dikeluarkan. Kalau ini ngambil motor, dipreteli dulu, baru dia keluar. Ya, itu kira-kira. Ini modus baru nih. Jadi saya mengimbau kepada rekan-rekan media. Kerugian dalam kejadian ini yaitu 7.500.000. Ya. Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Pega yang rekan-rekan lihat sebelah kiri saya. 1 unit kunci kontak sepeda motor, ya. Pasal yang disangkakan dalam perkara ini pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 4 dan ke 5 KUH pidana sub pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Itu kira-kira rekan-rekan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti yang lebih pas, jelas nanti Pak Kapolsek Sukaraja. Saya hanya ringkasan saja. Ya, kira-kira seperti itu. Demikian. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Bang, ini melibatkan sindikat dari luar nggak? Untuk sementara kami masih dalami kaitan dengan tersangka ini, apakah ada hubungan dengan sindikat dari luar atau tidak. Kami tetap mengupayakan untuk memecahkan atau membongkar sindikat curanmor ini. Pemain baru apa pemain lama itu? Dan Sebelumnya tersangka sudah residivis, baru keluar di 2023, menjalani kurang lebih 1,5 tahun. Hal yang sama apa yang dilakukan. TKP Seluma juga tuh. Kenapa? TKP Seluma juga. TKP dari Bengkulu. Untuk kedua pelaku itu, Bang. Iya, 2 pelaku ini. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Terima kasih. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya wilayah Polsek Sukaraja, kami dari Polsek Sukaraja mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya masyarakat dengan pihak kepolisian terkait dengan keamanan. Kita sama-sama menjaga wilayah kita masing-masing dari tindak pidana yang tidak kita inginkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Cek. Himbauan terakhir dari saya mewakili pimpinan, ya, karena hari ini rilis hampir kejadian pencurian, ya, rata-rata pencurian dengan pemberatan. Kiranya, ya, ke depan, ya, saling menjadi polisi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, selain yang sudah ada dan sudah jelas. Kita butuh, tadi sampaikan imbauan dari Kapolsek, kerjasama yang baik, ya, bentuk kerjasama berbentuk macam-macam, ya. Intinya Kamtipmas bukan milik Polri, tapi kita semua yang ada bersinambung dan bersinergis, termasuk stakeholder yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Apalagi menjelang pemilu, ya, bentuk apapun yang namanya Kamtipmas, mari kita bersinambung, bekerja sama dan bersinergis dalam memberantasnya. Demikian, terima kasih. 2, 3, 1, 2, 3, siap.